Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bincang Santai Ulun Lampung sore ini kedatangan salah seorang tokoh yang inspiratif. Sehari-hari beliau adalah seorang perawat, tetapi dikenal memiliki kepedulian dan kegiatan-kegiatan yang sangat menarik kita kaji. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tapi pun Bincang Santai Ulun Lampung kembali lagi dengan Pak Mulyadi. Wah, sore ini segar sekali Pak Mulyadi. Alhamdulillah. Di catatan kami Pak Mulyadi sehari-hari sebagai seorang perawat. Betul. Tapi sebelum kita bicara itu, kita akan bicara yang mungkin sedikit lebih seru. Soal narkoba. Ada apa dengan Pak Mulyadi dan narkoba ini? Ya, narkoba ini kan sangat merajalela terus terang aja di masyarakat kita ini. Alhamdulillah di paguyuban setiap pertemuan setengah bulan sekali kami mengadakan penyuluhan. Artinya kami mencegah, menghindari bahwa narkoba itu dampaknya, risikonya cukup tinggi terhadap anak-anak muda khususnya. Apalagi anak-anak sekarang ini kan udah banyak mencoba sih, daripada memakai banyak mencoba. Udah mencoba dia mau membeli kan, membeli anggaran tidak ada kan, timbulnya kecanduan. Nah ini sudah kami coba di masyarakat, khususnya desa kami, yaitu Dusun 7 Sukamaju, Desa Natar ini sudah kami coba. Nah di Natar, memang di Natar. Natar penyalahgunaan narkoba sudah mengkhawatirkan Pak Mulyadi. Ya, kita mendengar, belum bisa membuktikan hal itu, tapi lebih baik mencegah. Lebih baik kita mencegah. Nah ini lembaga apa ini? Ini urusan apa tiba-tiba Pak Mulyadi jadi bagian sosialisasi anti narkoba ini? Lembaga apa ceritanya Pak Mulyadi? Memang dari pemerintah kan sudah dicanangkan itu bahwa hindari narkoba, cegah narkoba. Alhamdulillah ya kami memiliki aspirasi lah sendiri untuk ayo bersama-sama loh menanggulangi narkoba ini, mencegah. Jadi teknis dan cara kami ya kami memberitahu kepada masyarakat itu. Caranya gimana itu? Nah, caranya setiap bulan itulah kumpul, ada 125 orang. Oh, ramai ya, 125 orang. Ini satu dusun itu aja ya? Satu dusun Sukamaju itu. Alhamdulillah ya direspon nama ini. Ya ayo lo bina anak kita untuk kedepannya ini menjadi anak yang baik lah, yang jelas kedepannya itu. Yang jangan sampai teracuni oleh narkoba. Betul. Nah, dalam proses kumpul-kumpul ini mungkin ada keterlibatan pihak aparat desa mungkin atau kepolisian mungkin? Dari kepolisian. Nah, inisiatifnya ini apa dihubungi atau mereka datang sendiri? Kami mencoba dari awal beberapa orang aja kumpul. Awalnya? Awalnya kapan ya? Awalnya itu yang dulu sudah 11 tahun, tapi yang baru ini kami bentuk sudah 2 tahun ini. Jadi dari aparat polisian ada, dari tentara ada, dari tukang bangunan ada. Pokoknya masyarakat itulah yang mau bergabung dengan kami. Nah biasanya lagi kumpul-kumpul kegiatannya apa Pak? Kegiatannya itu kalau malam itu biasanya tausiah. Oh malam dia? Dia milih waktunya malam, ada tausiahnya gitu? Tausiah, kadang ya kita memberikan... Kamu jadi ngisi sendiri tausiah? Enggak, ada. Kalau saya ngisi tentang kesehatan, kalau terjadi KLB, nanti narkobanya ada sendiri gitu. Itu masing-masing ada memiliki ya kemampuan lah, walaupun sedikit kita coba. Pokoknya yang menyampaikan sosialisasi adalah orang yang punya kapasitas. Iya. Kami coba juga ya dari paguyuban itu belajar berbicara lah. Jadi kita berdiskusi lah di situ. Jadi mungkin kan orang-orang itu banyak yang nggak mau mengutarakan sesuatu, terpendam. Nah di saat itulah kita coba. Apa loh yang mendapat kendala-kendala khususnya di dusun kami itu. Nah, caranya biar warga itu bicara itu gimana, Pak? Ada trik-trik khususnya nggak? Sendiri, kita ya terbuka aja gitu. Pokoknya kita buat feedback lah, umpan balik. Kita kasih pertanyaan yang salah, kadang dia menjawabnya benar kan. Apa ya, pakai teknis sendiri lah. Tempatnya di mana, Pak? Di lapangan terbuka. Di lapangan? Di tempat ada salah satu tempat itu terbuka. Ya bebas, artinya enggak di rumah kami. Dan juga kami tidak mengistimewakan
yang ikut paguyuban itu untuk mengadakan di rumah. Mm-mm. Karena saya takut ada kecemburuan sosial. Ya. Seandainya datang ke rumah si A, nanti dikasih makan Ini. ikan ayam, nah, si B kasih Nah, kalau di lapangan itu ada konsumsinya Nggak ada. atau terataknya, Nggak sound ada. sistemnya gitu. Nggak ada. Oh, jadi Cuman kumpul kita gitu pakai aja. pakai apa? Mikrofon ya, apa? Seadanya aja. Nah, seadanya sama aqua 1 gelas. Itu Jadi saja. tiap yang datang dikasih aqua. Ya, program-programnya alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Nah, ini menarik, Pak, karena biasanya yang datang dari warga itu biasanya lebih tulus ya ketimbang disusun sama pemerintah gitu. Yeah. Itu mungkin Pak Mulyadi melakukan pendekatan kepada warga itu langsung ayo kita kumpul gitu atau ada cara Enggak, khusus? Pak. Tergugah oleh hatinya masing-masing, Pak. Jadi kalau biasanya orang itu diajak mungkin akan ada penolakan. Iya. Tapi kalau kita kumpul berapa orang itu akan menambah. Tadinya memangnya awalnya sedikit sih. Ternyata sekarang sudah 125. Iya, sampai lebih dari 100 orang. Ini rencana kami 11 dusun itu akan kami bentuk. Kami akan coba. Ini sudah 2 dusun yang sudah mendekat kepada kami. Sudah mau dihubungi dan menyatakan mau. Iya. Pak Mulyadi biar agak lebih rileks mungkin nyanyi bersedia ya buat pemirsa di rumah ya, nyanyi lagu apa aja Pak yang ya 1 bait 2 bait. Nyanyinya ini sebenarnya sukanya Deddy Kempot ini. Enggak apa-apa. Yang penting senang. Iya. Silakan Pak Mulyadi langsung kepada pemirsa. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kuwi cak ayu sing bakul lempermu pancen super resik tur antir laler yen ra petuk sedina nang sirah glier. Waduh. Ini kenapa? Ada lagu ada Lagu idaman ini sebenarnya kalau pas disuruh nyanyi ke panggung ya itulah. bertemu lawak. Ini. Jadi memang ada juga proses pendekatan misalnya menggunakan kesenian gitu kalau untuk warga. Belum, selama ini belum. Kita Masih belum, kumpul aja. Masih kumpul aja, tapi yang rencana ke depan banyak mungkin program kita. Karena kami harus menilai dulu perilaku, watak masyarakat yang ada ini maunya gimana gitu. Dicek dulu lah kondisinya ya. Kalau kita langsung diberikan itu belum tentu kan orang itu mau menerima. Malah disangka nanti, wah ini ada niatan apa gitu nanti. Takut ada misi-misi apa. Yang penting lillahi ta'ala lah apa yang kita laksanakan di masyarakat itu. Pak Mulyadi, di catatan kami juga ada yang menarik. Ini Pak Mulyadi katanya pernah jadi ketua klub motor besar. Betul. Nah, ini menarik ini. Maksudnya bisa cerita juga. Itu Pak, sejarahnya lucu itu. Ah. Beneran teman-teman di Rumah Sakit Abdul Muluk itu menunjuk saya jadi ketua umum. Sedangkan saya sendiri tidak memiliki motor besar. Apa nama klubnya, Pak? Mogers Gede Rumah Sakit. Oh iya. Nah itu alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan juga teman-teman merespon itu bakti sosial. Motor gede rumah sakit. Iya. Tahan sebentar di situ Pak Mulyadi seru. Iya. Pemirsa News di rumah di segmen awal kita sedikit menggali dan beberapa hal ternyata muncul dan semakin menarik. Kita akan coba lebih menarik di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tabik pun. Tapi pun Bincang Santai Ulun Lampung kembali lagi dengan Pak Mulyadi. Nah, di penghujung segmen sebelumnya kita bicara soal klub motor. Ini dalam persepsi publik klub motor ini biasanya apalagi motor gede gitu. Iya, bongsor-bongsor, tato-tato, naik motor gede. Bisa cerita Bu, ini motor gede rumah sakit. Apa ini Pak Mulyadi? Alhamdulillah, rencana kami waktu itu mendirikan itu bersama teman-teman itu. Kapan itu berdirinya motor gede rumah sakit? 2011 mungkin, 2011 atau ya? 2012 itu kami udah berdiri. Jadi saya tanya dulu, misi kalian apa membuat klub ini? Ya kita mengadakan safety riding khusus di jalan, membantu orang-orang kalau kecelakaan di jalan. Ini anggotanya apa pegawai rumah sakit atau Khusus gimana? pegawai dan keluarga besar rumah sakit.
Dan motornya ada spesifikasi khusus nggak? Enggak, sebenarnya Kenapa umum motor yang penting gede? cc-nya 150 cc. 150 cc ke atas atau? Enggak, ke bawah. Oh, harus. Paling kayak Mega Pro, Tiger, Vixen, itu kelas-kelas itu yang kami ini kan. Nah, Pak Mulyadi jadi ketuanya. Beneran ditunjuk itu secara spontan sih. Saat itu sedang pergi, teman-teman itu menunjuk saya dijadikan ketua umum. Saya sendiri nggak punya motor itu. Waktu itu atau sampai sekarang nggak punya motor? Punya, gitu? alhamdulillah sekarang berkat dukungan dan doa teman-teman ya, saya tetap berkecimpung di klub motor. Sampai sekarang itu. masih sebagai ketua umum? Masih. Sekarang dijadiin penasehat. Nah, kegiatannya apa aja itu Pak Mulyadi? Kalau kegiatannya bakti sosial, ke panti jompo, ke yatim piatu, itu yang sudah kita laksanakan. Itu merupakan agenda rutin setiap tahun. Biasanya kita lakukan itu setiap bulan puasa. Di rutin ke panti mana yang kita tuju itu. Ada cerita menarik nggak ketika jadi bikers nih, jadi Nah, anak klub ini motor? cerita menariknya saat saya memberikan nasihat di patung gajah itu di. Nasihat? Iya, nasihat sama anak-anak teman-teman motor itu. Jadi kok ketuanya kecil ini. Biasanya orang motor kan Iya, biasanya besarnya bikers gede-gede. bongsor-bongsor badannya. Saya memperkenalkan diri di situ. Ya ternyata Waktu itu yang dikasih nasihat klub motor mana aja? Pak? semua yang di situ. lagi kumpul di Bundaran Iya, Gajah. di bundaran itu. Ya ayo loh, kita bareng-bareng, kita bersatu. Apa yang menjadi misi kita punya klub-klub ini, kata saya. Apa kontribusi positif Iya, kita buat masyarakat? ternyata ya merespon semua, alhamdulillah mau bergabung dengan kami. Yaitu manfaatnya banyak. Jadi nongkrong atau kumpul di Bundaran Gajah tiba-tiba kasih nasihat gitu dan alhamdulillah direspon positif. Iya. Nah di ada VT-nya juga nanti ada soal papan stop, ini acara apa lagi? Nah ini setelah saya berdiri motor itu, kemudian kami kan berangkat dari Natarnya selalu bawa motor. Ada aspirasi lah di situ muncul. Kasihan amat orang jalan kaki ini saat petugas itu sudah tidak ada kan, menyeberang jalan, mungkin jembatan penyeberangan itu tidak sepenuhnya ada kan. Iya. Jadi pulanglah saya membuat gagasan itu, tanda stop. Apa kata saya yang harus saya buat? Karena kalau maaf ngomong, kalau polisi itu nyetop pakai tangan gini kan, yang belakang itu udah nggak kelihatan. Iya. Yang bawa motor itu ketutup mobil kan. Akhirnya saya membuatlah jarak sekitar 70 cm itu tingginya. Biarin orang itu yang jauh itu bisa melihat. Oh, bahwa ada yang. Jadi awalnya ada research dulu ya. Iya. Jadi kalau pakai tangan ini nggak semua pengguna jalan bisa lihat. Iya. Jadi dikasih tiang. Kasih tiang tanda stop itu. Jadi kan mempermudah orang menyeberang. Dan ini tiang papan stopnya diletakkan di dua tempat, tiap gang itu saya buat. Bikin berapa biji dulu? 100 waktu 100 itu. biji. 100 biji. Nah ini waktu itu yang terlibat dalam kegiatan ini siapa aja Pak? Saya ya dari masyarakat itu ada 2 orang yang membantu saya. Beneran Bertiga saya berarti? bertiga saya masang itu. Beneran dari saat itu Pak Norman, Dinas Perhubungannya itu cukup merespon kegiatan saya. Saya sampai dijemput ke Natar itu, ngambil tanda stop itu. Kemudian dari rekan-rekan, dari Lantas juga ada Pak Delta itu yang ngawal itu, Pak Budi. Itu cukup merespon kegiatan ini, bagus katanya. Lumayan loh Pak, bikin 100 biji kayak gitu. Dari mana anggarannya? Alhamdulillah rezeki itu ada aja. Kalau kita menanamkan suatu kebaikan, insya Allah lah ada. Amin. Jadi itu memang saya kumpulkan sebenarnya. Bukan saat itu saya buat langsung 100, saya buat 5. Beli triplek, dapat selembar ya kita buat gitu. Oh, berapa lama waktu itu sampai akhirnya 100 itu? Setengah bulanan ada. Setengah bulan. 2 minggu ada kami buat itu. Dan itu pulang kantor diletakkan gitu? Enggak, kami pas launching itu kami lapor dulu. Karena kami khawatir kan takut dari pihak-pihak lain itu enggak ini. Saya melapor dari Pak Norman itu merespon Pak Badil saat itu ininya. Oh bagus Pak Mulida ini. Ayo sekarang launchingnya kapan katanya? Hari Rabu Pak. Ya udah saya jemput ke Natar. Waktu launching berapa orang waktu itu? 3 orang, kemudian dari Lantas itu mengawal 1 polisi, terus
dari Dinas Dinas Perhubungan. Perhubungan itu Patwal itu mengawal saya semua. Patwal mobil gede itu. Iya. Sampai dikawal patwal. Ya itulah ya niat sebenarnya saya nggak terpikir saat itu sampai sejauh itu. Ternyata respon pemerintah daerah ini cukup baik lah, cukup mulia. Ya pokoknya kalau ide yang positif dilaksanakan dengan baik, rupanya respon yang datang juga Iya, baik. amin. Lah ini sekarang tadi ngurusin narkoba di kampung, ngumpulin sampai ratusan orang, tadi Iya. bikin papan stop. Ini ada tujuan nggak sih? Atau ada? Siapa tahu ada yang bilang ini mau nyalek ini kayaknya. Oh, iya. Itu jauh kalau pemikiran saya sampai saat sekarang ini saya jauh karena saya hidup dari memang keluarga susah, jadi saya gimana bisa memberikan terbaik aja kepada masyarakat itu saya udah merasa bersyukur. Udah bahagia ya. Iya, sudah bahagia bagi keluarga saya itu. Udah itu. Saya enggak ada kemikiran saya jadi Udah belasan tahun juga katanya yang apa namanya yang tadi yang paguyuban itu walaupun Iya. sempat vakum. Itu memang sehari-hari itu Pak Mulyadi pikirannya mau ini, mau itu, mau ini, idenya dari mana kadang-kadang. Kadang saya kan duduk di teras itu ngelamun apa sih yang harus saya perbuat gitu kepada masyarakat gitu. Mungkin kalau ngasih duit kan saya nggak punya. Iya. Banyak modalnya kan. Ya itulah mungkin teknis-teknis yang begitu yang bisa manfaat masyarakat terima itu aja. Nah ini juga jadi ingat kan, jagong di teras katanya sempat juga membagikan jahe. Apalagi ceritanya ini Pak Itu Mulyadi. lucu itu. Saya setiap pulang itu buat kompos. Jadi saya beli kompos, ada rezeki beli satu karung. Saya buatlah di samping teras itu jahe merah saat itu, karena jahe merah harganya cukup tinggi saat itu. Jadi saya membuat 350 polybag. Wah cukup banyak 350 polybag. Ternyata orang di Bandar Lampung sama di Natal ini tahu dengan kegiatan saya itu. Datanglah ke situ. Berapa Pak beli? 20 kata saya. Akhirnya ada lagi bapak-bapak yang pensiun itu datang 5 orang. Saya mau beli nggak ada duit Pak. Ya udah bawa. Di sana yang pensiun ada berapa Pak? Ada sekian orang udah bawa 10 kata saya. Akhirnya ya kami berikan kepada. Habis yang 350-nya itu. Alhamdulillah habis. Nah ini mengurusi pensiunan yang tadi katanya nganggur, itu saudara atau Bukan. kenalan? Bukan ya, ketemu spontan aja dengar saya budidaya jahe dia datang. Itu tidak kami mengundang, tidak ini. Cuman dia kalau mau pesen jahe sama Pak Mulyadi aja katanya. Oh awalnya gitu. Jadi, Padahal lumayan ya, katanya sempat dijual sekilo berapa gitu katanya awal-awalnya. iya. Heeh. Itu pernah saya sedih juga, ada yang udah mendapat hasil datang ke rumah, Pak alhamdulillah saya udah bisa beliin baju sekolah anak saya. Katanya. Menghasilkan sudah. Dari jual jahe itu. Itu saya yang terharu di situ. Cuman ya sekarang karena aktivitas saya banyak, saya tidak bisa mengontrol untuk masuk-masuk ke dusun-dusun lain itu. Iya. Tahan sebentar Pak Mulyadi, Iya, menarik terima sekali. kasih. Pemirsa Inews di rumah, kita mendengar ceritanya Pak Mulyadi, mungkin buat beberapa orang sepele, mungkin buat banyak orang, apa sih itu. Tapi ketika melakukannya dengan ikhlas dan memberi hasil yang positif, kepuasan itu datang dengan sendirinya. Di segmen berikutnya akan kita gali lebih jauh sosok Mulyadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung, Tabi pun. Tabi pun, Bincang Santai Ulun Lampung kembali lagi dengan Pak Mulyadi. Iya. Pak Mulyadi, sekarang kita bicara soal perawat nih. Iya. Nah, bisa cerita ini dari kapan jadi perawat? Saya jadi perawat ini tahun 1985. Alhamdulillah di SPK dulu masih memang SPK ya, sekolah ya, sekolah pendidikan perawat. keperawatan. Itu semuanya dibiayai oleh pemerintah saat itu. Dapat beasiswa. Bukan, seluruhnya ditanggung kayak asrama, Oh, makan. iya, Saat iya. itu kan memang susah untuk cari. Lulus tahun 85. Lulus tahun 85. Emang cita-cita jadi perawat apa, Pak? Saat itu belum kepikir. Hanya kok tiba-tiba banyak orang bisa yang masuk perawat. banyak orang yang berhati mulia ternyata di dunia ini kan. Ya saat itu ketemu dengan Dokter Sofyan.
Ya itulah, saya susah untuk menceritakan kehidupan saat itu. Jadi ya terwujudlah saya sekarang ini Mulyadi gitu aja. Emang dulu sebelum masuk perawat ada cita-cita misalnya masuk sekolah lain gitu atau di mana? Nggak kepikir karena saat itu memang kami tidak ada biaya, tidak ada kemampuan orang tua kami untuk melanjutkan sekolah. Saat itu kami dari SMP itu sudah berhenti sekolah. Berhenti sekolah, kami harus jerih payah mencari untuk saya supaya bisa sekolah itu. Ternyata ya itu ketemu orang yang berhati mulia. 1 tahun itu kehidupan saya. Oh, sampai 1 tahun berhenti sekolah? Berhenti. Apa waktu itu aktivitasnya Pak Mulyadi? Aktivitasnya waktu itu ikut Ayu di Jakarta, ya ikut bantu-bantu dagang orang, dorong sayuran itu. Jadi ikut di belakangnya, paling nggak dikasih 500 perak saat itu. Tapi ya saya punya semangat yang tinggi. Yang penting saya itu hidup, kata saya gitu. Memang orang tua waktu itu apa ceritanya? Saya ditinggal orang tua itu tahun 77, jadi orang tua saya tinggal 1. Nah, jadi tinggal ibu, ibu ya mau ngomong pensiunan polisi ya mungkin kemampuannya sebatas itu aja kan untuk menghidupi ini. Dan nggak mau bikin susah juga ya? Iya. Saya ikut ibu juga. Nggak ngerasa lulus SMP udah cukup kuat lah. Ya, alhamdulillah. Dan merantau katanya waktu itu? Merantau di Jakarta, kemudian di Batu Raja, kami ikut kerja-kerja bangunan. Termasuk salah satu kenang-kenangannya itu di depan Terminal Raja Basah itu kantor PU yang lama. Itu saya ikut bantu ngecor di situ. Oh iya. Ya sekarang ada apa namanya alat beratnya itu ya, jadi patung ya. Dengan ponakan. Hanya 1 waktu itu yang memberikan aspirasi ponakan saya. Saya hanya bisa duduk di bawah pohon tangkil saat itu, melihat orang yang berpakaian rapi memakai tas. Kalau dulu kan tasnya senangnya pakai ditenjeng ya. Iya, kayak koper jalan. Presiden kalau nggak salah mereknya zaman dulu. Itu sudah gaya sekali Pak kalau udah bawa itu. Saya ngomong sama ponakan, enak amat ya hidup orang itu. Saya harus ya duduk di bawah pentangkil itu nunggu makan siang ya. Ya cukup inilah. Itu waktu kerja bangunan. Kerja bangunan. Kerja bangunan. Itu hanya diomong 1 kalimat dengan ponakan itu. Kalau mau jadi orang sukses, tekun, jujur, tawakal itu aja udah. Rumusnya itu. Rumusnya itu tawakal. aja. Nah, terus lulus kuliah keperawatan langsung di Abdul Muluk. Iya, 85 itu 85 langsung ditempatkan di Abdul Muluk. Dan langsung pegawai ya Pak? Iya, 86 saya diangkat PNS. PNS. Nah ini katanya kalau masuk perawat zaman dulu suka ditakut-takuti katanya Pak. Betul, kalau dulu kan masih langka, nggak seperti yang sekarang kan. Perawat itu banyak-banyak di mana-mana. Sekolahnya juga banyak sekarang. Kalau dulu, kalau kita disarankan untuk masuk perawat aja orang takut nanti dihantuin gitu kan. Di kamar mayat nanti tesnya di situ. Mana film zaman dulu horornya biasanya rumah sakit gitu kan. Kamar mayat jadi setan gitu. Iya. Itu. Jadi nggak takut waktu itu Pak Mul? Nggak ada. Perasaan saya nggak ada takut dengan ya siapapun lah yang ini. Yang penting saya memiliki niat lah. Niat untuk menjadi orang yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain itu aja. Perawat rupanya salah satu cara yang bisa dilakukan ya. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang masih. Nah sudah 30 tahun jadi perawat. Iya. Mungkin ada cerita menarik selama jadi perawat. Ya suka banyak, dukanya juga banyak. Yang jelas itu suka banyak teman aja. Iya. Kalau dukanya ya saat duit habis. Nah kemudian berkeluarga tahun berapa Pak Mulyadi? 86. Oh 86 ya udah mulai jadi PNS tadi udah mulai berani berkeluarga. Iya. Karena saya memang punya prinsip, kalau saya 86 nikah, saya punya anak, umur sekian saya masih bisa untuk memberikan yang terbaik kepada anak saya. Anak ada berapa Pak? Ada 3. 3. Udah di mana aja sekarang? Alhamdulillah sekarang masih TKS di Abdul Muluk. Di Abdul Muluk. Perawat juga? Perawat juga. Satu tempat nggak? Satu bangsa nggak? Enggak. Itu yang pertama? Yang pertama. Yang nomor 2 mungkin? Yang nomor 2 alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini tes di perminyakan di Pertamina. Itu diterima kebenaran dari Lampung ya anak saya. Sudah? Berarti sudah pada kerjanya anak? Ya tinggal si bungsu.
Udah menikah juga? Sudah menikah. Si bungsu masih tinggal? Si bungsu masih tinggal, ini tamat akbid, belum kerja. Oh, sudah tamat tapi akbidnya. Iya. Akbid masih Jadi nganggur. perawat, perminyakan, bidan. Bidan. Cucu mungkin sudah punya? Cucu sudah 2, kemarin habis terkena musibah, cucu yang ketiga meninggal. Mungkin belum 40 hari ini. Itu anak yang nomor 2. Itu. Berarti Ya. di rumah sekarang tinggal Saya, ibunya, anak yang bungsu. Masing-masing sudah nempatin rumah masing-masing. Nah, anak-anak ini kalau lihat aktivitas bapaknya itu suka nanya gak sih? Atau Alhamdulillah istri? mendukung semua sih Alhamdulillah. kegiatan ini. Karena kegiatan ini kan nyata. Kami tidak lari dari koridor yang ini. Pokoknya kalau saya pamit, saya ada kegiatan ini, ya alhamdulillah. Semuanya ya silakan, hati-hati Pak, bahasanya gitu kan mendukungnya. Nah, Pak Mulyadi, catatan kami juga Pak Mulyadi menulis puisi ini katanya. Betul. Ada coba itu dibagikan, dibacakan Iya. mungkin beberapa bait untuk pemirsa. Bisa. Bisa dipersiapkan. Bisa. Ini menulis sendiri puisinya. Betul. Dikala saya mengingat seorang ibu, ya termasuk ibu saya, karena saya bahagia ini kok ibu saya belum bahagia. Inilah yang sering tercurah oleh saya. Dibacakan Pak Mulyadi langsung kepada pemirsa, silakan. Ibu, tergetar hati sang ibu, teriring senandung dalam kalamnya, menangis, merintih, menahan sakit ketika ibu melahirkan kita. Hari berganti hariku diperjuangkan, dengan belayan tangan bagaikan sutra, terwujud aku dibesarkannya, agar menjadi insan yang berguna. Wahai ibu yang berhati mulia, engkaulah dambaan hatiku, engkaulah pelita hatiku, engkau yang terukir dalam kalbuku, engkau tersenyum dalam pandanganku. Engkau kumandangkan doa setiap waktu, demi tercapai cita-citaku. Langkah kaki menghantarkan kepergianku, jalanku tempuh menggapai tujuan hidupku. Renungan malam menjadi saksi bagiku, kenangan manis masa lalu yang tak terlupakan oleh ibuku. Wahai saudara-saudaraku, renungkanlah sejenak pandangan kita. Mari kita tanya hati nurani kita. Tidak berdosakah kita bila murka? Tidak berdosakah bila kita durhaka? Jangan engkau sia-siakan dia. Tempatkanlah ibu dalam kasanah kalbu kita. Itu, Mas. Panjang ya, cukup panjang. Ya. Tahan sebentar Pak Mulyadi, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa iNews di rumah, di segmen ini kita mendengar bagaimana keseharian dan seorang Mulyadi dengan keluarganya. Di segmen berikutnya kita akan gali lebih jauh dan pasti tidak kalah menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tabik pun. Tabik pun, Bincang Santai Ulun Lampung, kembali lagi dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi itu puisi cukup panjang memang, dan saya di catatan juga pernah katanya Pak Mulyadi pernah membacakan puisi ini di Bandung. Gitu. Betul, kemarin dibacakan di Bandung. Soal baca puisi di Bandung. Sedih saya, dari 10 provinsi kami ikut pelatihan ABK, anak berkebutuhan khusus. Ya, dari itu saat perpisahan kemarin saya sampaikan sama teman-teman dari 10 provinsi itu. Ternyata sampai hari ini yang bergabung 10 itu memberikan respon. Dan juga sampai sekarang ada yang minta buatin itu dari DKI dan Banten. Itu. Jadi ya saya nggak bisa menyampaikan mungkin secara ini ya.
Tapi ternyata teman-teman itu merespon apa yang saya sampaikan dengan sangat baik ya. Ya, Nah ini anak berkebutuhan khusus ini bisa jadi bahasan yang menarik juga. betul. Katanya ada program khusus juga ini, ada yang ditelateni Pak Mulyadi soal anak berkebutuhan khusus. Mungkin bisa awalnya apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Nah ini kan kami teorinya kan baru dapat kemarin, baru seminggu ini kami pulang dari Bandung. Ya kami akan mencoba ke depannya ini kami memiliki program rencana tindak lanjut dari pertemuan itu. Kami membuat rumah singgah khusus anak-anak berkebutuhan khusus itu. Ini anak berkebutuhan khususnya macam gimana Pak? Ya kayak tunanetra, mungkin cacat tubuh, ya disabilitas itu, ya mungkin tunarungu, ada ya, autis. Nah ini yang akan kami coba nanti bersama rekan-rekan. Ini kalau kita sepakat ada salah satu donatur yang mendukung kegiatan kami, ya kami akan coba. Mungkin ya. Dan katanya pernah lihat gitu di Bandung ada yang sudah jalan gitu katanya. Sudah di Bandung kalau itu yang sudah sana jalan. Seperti apa Pak Mulyadi? Kalau beliau itu mengajukan proposal kepada salah satu donatur, kebenaran di situ ada SCTP saat itu yang peduli, itu memberikan alat peraga permainan untuk anak-anak autis. Dan juga gedung disiapkan oleh. Kalau waktu yang di sana spesifik autisme. Iya, spesifik autisme. Nah ini kalau yang dalam gambaran Pak Mul, kalau yang di Lampung seperti apa kira-kira yang cocok gitu? Ya itulah rumah berkebutuhan itu Rumah singgah autis yang ini kami rencanakan sama teman-teman ini. Nah kalau untuk di Lampung memang ada data spesifik itu soal anak-anak yang memiliki autisme gitu. Kami belum mencoba, cuman berapa dusun ini yang sudah kami data itu ada yang itu. Jadi keterbatasan mental itu ada 2 tempat. Satu keluarga itu ada yang 2 orang anaknya kena autis. Jadi kemudian satu lagi ada, ya kami akan coba dari yang kecil dulu lah. Nah kan biasanya sekolah seperti itu atau tempat seperti itu mahal Pak biayanya Pak. Betul. Nah ini apa ada pikiran tersendiri atau ide sehingga bisa terjangkau ini? Kami akan mencoba dari teman-teman yang mau peduli aja. Kami tidak mengorientasikan ke biaya untuk tim pengajar. Kami ada psikolog juga yang mau membantu kegiatan. Udah punya kawan yang psikolog ya, sudah dihubungi ya. Beliau cukup mulia, ya Dinas Dia Abdul Muluk. Itu mau membantu kegiatan kita. Ayo lo, kita berbuat baik lo sekarang. Mau kapan lagi kata saya. Kita coba, ya siapa tahu. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memberikan jalan. Ada orang yang mulia memberikan jalan kepada kami-kami ini. Kami juga membina anak-anak itu berbasis masyarakat, ini sudah kami sosialisasikan. Maksudnya berbasis masyarakat gimana? Ya terjadi kekerasan kan cukup banyak sekarang ini. Jadi yang baru tanggal 30 Oktober kemarin sudah kami sosialisasikan di Natar bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Camat Natar. Kekerasan maksudnya tawuran antar kampung? Nah, ini kan kekerasan ini terjadi biasanya dari orang tua. Oh, kekerasan dalam rumah tangga KDRT ya. KDRT itu kan cukup banyak. Asusila itu cukup banyak. Kami coba untuk ya mencegah lah, preventif. Mencegah lah sebelum terjadi. Ya ayo kita bareng-bareng disosialisasikan ya. Sama-sama menjaga kekerasan terhadap anak. Mayoritas kan emosi yang cukup tinggi. Nah, ini apa sudah pernah melakukan advokasi spesifik gitu kepada korban misalnya? Kemarin sudah, cuman sudah ditindaklanjutin. Kami hanya kader melaporkan aja bahwa terjadi ini. Sudah ke kabupaten, sudah ke provinsi. Lapornya mana? Ke polisi mungkin? Di polisi, kemudian ada advokasi dari perlindungan anak, P2, TP2 dari provinsi juga. Beliau membantu kegiatan-kegiatan kami itu. Jadi pendamping lah. Nah ini bagi waktunya gimana Pak? Antara berkeperawatan Ria sebagai PNS dengan kegiatan sosial seabrek-abrek itu? Insya Allah apa yang kita laksanakan itu dengan tulus, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Gitu aja, saya punya prinsip. Jadi saya tidak mengganggu aktivitas di rumah sakit. Jam masuk kerja 7:30, pulang 7:30 ya tetap aja karena istri saya di situ.
Jadi 2:30 sampai malam itu kalau saya ada kegiatan baru Iya. saya kumpul-kumpul sama bapak-bapak, sama ibu-ibu PKK, sama kader-kader, ya itulah. Tapi memang kebanyakan di sekitar rumah ya Pak ya? Nah, kadang saya keluar juga. Nah keluar sampai mana Pak? Di desa, artinya bukan dusun aja, kami ke desa. Kemudian ya kami silaturahmi ke dusun lain, desa lain itu. Kami memberikan itu terus. Memberikan spot, ayo lo cegah anak kita. Mungkin berkeliaran. Saat pulang itu harus diawasi. Kalau jam 7 itu harus masuk rumah ya diusahakan masuk rumah. Kalau tidak ya orang tua wajib mencari gitu Nyari, kan. ya. Jangan sampai anaknya terlibat hal-hal yang negatif. Ya, gitu itulah salah satu menghindari narkoba. Kalau mencegah mungkin bukan anu. Kami hanya menghindari orang-orang itu, anak-anak kita supaya jangan tercegah, terhindar ini terkontaminasi dari narkoba. Nah, di catatan kami juga ada soal lokalisasi. Nah, Apalagi nih Pak Mulyadi? ini sebenarnya gagasan dari teman-teman itu, Pak. Jadi ini memang menjadi program kami ya. Kami akan mendekat bersilaturahmi kepada rekan-rekan kebenaran Ini kader. lokalisasi ini mendekat kepada PSK-nya, pekerja seksnya. Gitu. Mungkin ke masyarakatnya Oh, dulu masyarakatnya. kami. Karena di situ ada kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di daerah itu. Jadi beliau juga dari kota sudah pernah menyampaikan dengan saya, ayo Pak Mul bantu katanya. Gimana teknisnya bantu Pak Mul, silahkan katanya gitu. Ya yuk nanti saya coba, saya koordinasi dengan rekan-rekan kader-kader yang lain, ayo kita bersilaturahmi dulu. Nah, dalam gambaran Pak Mulyadi, karena biasanya melakukan pendekatan kepada kelompok masyarakat seperti ini kan, kompleksitasnya kan tinggi kan, karena dia tidak hanya sekedar ada transaksi atau apa. Betul. Yang dalam gambaran Pak Mulyadi hari ini, kira-kira strateginya seperti apa? Strategi kami hanya bersilaturahmi dulu awalnya. Kami pengen tahu karena memang belum tahu lokasinya. Strateginya kami pengen tahu, kami minta saat itu untuk dikumpulkan kader-kader PATBM. Ayo lo undang tokoh-tokohnya di situ. Supaya bisa selesai. Nah, Tahan sebentar Pak Mulyadi. iya. Menarik sekali pemirsa News di rumah. Rasanya kegiatan di luar kegiatan mata pencaharian sebagai perawat sangat banyak. Yang sangat menarik dan kita masih akan terus gali lebih jauh. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tapi pun. Tapi pun Bincang Santai Ulun Lampung kembali lagi dengan Pak Mulyadi. Iya. Nah tadi soal prostitusi gitu. Awal juga bicara soal narkoba gitu segala macam. Sempat juga kita ngobrol di luar segmen, katanya ada tawuran ketika masih ada kekerasan di kawasan Natar. Ini nggak takut ngurusin hal-hal sensitif seperti itu, Nggak. Pak Mulyadi? Ya enggak, yang penting kita punya prinsip niat kita baik gitu. Insya Allah apa yang menjadi niat baik kita semua akan terlindungi gitu aja. Saya memiliki prinsip begitu aja. Pernah dapat pengalaman buruk nggak sih selama itu gitu? Ya biasalah, namanya kehidupan di masyarakat itu kan. Kadang kita membuat yang terbaik aja belum tentu masyarakat mau menerima itu kan. Nah yang nggak Biasa. terima itu biasanya ngapain, Pak? Ya, enggak. Ya biasa orientasinya ke materi biasanya kan. Wah itu seolah-olah begini itu kan. Kalau mau ngasih duit gitu. Nah itu orientasinya. Pernah ngalami seperti itu? Banyak. Banyak kegiatan kami itu, kami bangun masjid juga. Ya banyak tantangan semuanya, banyak tantangan kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang baik itu. Pasti banyak tantangan. Tapi insya Allah tantangan itu bisa kita jalanin lah dengan tulus saja. Dibawa enjoy juga. Iya, itu aja. Nah, udah ngurusin narkoba, ngurusin prostitusi, tadi katanya mau ngurusin ABK, anak berkebutuhan khusus, perempuan, KDRT. Ada lagi nggak yang pengen dikerjain? Sementara belum, karena memang udah banyak ini program ini. Dari teman-teman Waigali dari tadi juga telepon, gimana Pak Mul, ayo kita buat gebrakan lagi. Aduh, Waigali, ngapain? Sama dengan kami, di sana ada 10 kader PATBM itu, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Kan di Lampung ini baru 2 kelurahan, 2 desa, 2 kecamatan, 2 desa, 2 kelurahan, 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 2 desa, 2 kelurahan,
desa. Jadi Desa Waikali sama Desa Natar. Kemudian yang di Bandar Lampung ini Kemiling sama Panjang itu. Dan itu saling berkomunikasi kan terkait? Iya, alhamdulillah sekarang teman-teman udah mau berkomunikasi dengan kami. Kami coba karena kami ya segala sesuatu itu melalui ujian. Dan semuanya nggak dibayar itu? Ya, alhamdulillah enggak lah. Tapi kalau misalnya ada program penggalian dananya biasanya gimana? Yang kegiatan-kegiatan itu ya kami tawarkan dulu kepada masyarakat. Jadi Berbasis iya. masyarakat. Kayak kemarin itu ada gebiar itu jalan sehat, donor darah itu kan. Itu kami gimana teknisnya supaya dapat duit. Alhamdulillah saya bisa menjual tiket stiker sama kupon itu 5.000 bisa mengadakan semeriah itu. Oh, yang ini dari jalan sehat sepedanya dapat. Jadi warga kerjasama bareng-bareng. Menarik sekali Pak Mulyadi. Tapi mungkin ada yang ingin sampaikan langsung kepada pemirsa Enyus di rumah. Soal apa aja, 1 atau 2 menit. Silakan Pak Mulyadi. Terima kasih kepada pemirsa yang telah melihat tayangan ini. Kami punya misi yaitu mengharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya Desa Natar ini, umumnya masyarakat Lampung, berlian bangsa dan negara, yaitu berlian itu bersama lindungi anak bangsa dan negara. Untuk yang kedua, hindari narkoba terhadap anak, karena memang merajalela terus terang aja narkoba yang selama ini, yang sumput-sumputan ini. Nah, itu yang ketiga yaitu cegah kekerasan terhadap anak. Ini cukup banyak yang terjadi, boleh kita saksikan yang beberapa waktu lalu itu terjadi di mana-mana. Nah, ini sama-sama ayo kepada seluruh masyarakat, khususnya Desa Natar ini, bersama-sama kita memberikan yang terbaik lah kepada warganya, kepada masyarakatnya, untuk kita bersatu, kita memberikan yang terbaik untuk semuanya, agar menjadi keluarga yang bahagia di kedepanan hari. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyadi, sangat menarik perbincangan sore ini, dan tapi kita dibatasi waktu. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Pemirsa Enyus di rumah, kami pun akan terus mencoba konsisten mencari tokoh-tokoh inspiratif, ulun-ulun Lampung yang punya kontribusi terhadap masyarakat. Dan hari ini kita dengan Pak Mulyadi, Bung Dolop dan kru mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Terima kasih.